Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Aku Dipaksa Menikah dengan Om-Om Mesum. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Keesokan harinya, Kia masuk sekolah meskipun masih terasa sakit. Dan kalau dipakai jalan kakinya ngangkang-ngangkang kayak orang baru sunat. Ulah Murdi yang memintanya lagi selama 10 jam. Sepertinya perkututnya itu minta dihajar habis-habisan. Murdi ketagihan, Kia kelelahan. Murid puas, Kia tewas. Murdi jamet, Kia bohai. Di hari Rabu ini, diadakannya kegiatan kepramukaan bersama dengan kelas 11. By the way, Kia udah kelas 12 ya. Sekitar 2 bulan lagi juga udah lulus SMA. Nina sedari tadi melihat aneh pada Kia. Jalannya tumben sekali berbeda dari biasanya. Habis sunat kali ya, pikirnya. Nina mendekat ke Kia. Karena tempat duduk Kia dengannya agak jauh. Kia di belakang sedangkan Nina di depan. Biasa kalangan orang pintar. Lo kemarin kemana kok gak masuk sekolah? Tanya Nina. Duduk di bangku kosong yang ada di sebelah tempat duduk Kia. Itu juga ngapain pakai jaket? Lo sakit? Atau meriang? Merindukan kasih sayang Murdi. Biasalah liburan sama suami. Jawab Kia yang sedang menyiapkan buku untuk pramuka nanti. Meriang embah lo. Gue pakai jaket biar ciptaan si Murdi gak terekspos kemana-mana. Liburan kok gak ngajak gue sih? Ucap Nina dengan cemberut. Libur kasur bergoyang geblek. Kia menoyor kepala Nina. Nina kesakitan. Nina menggebrak meja. Kaget. Widih temen gue yang satu ini udah gak prajanda. Nina menepuk tangan kesenengan. Kia mencubit pipi Nina yang cabi itu. Prajanda sekalian tuh perjaduda. Nina mengusap pipinya yang merah. Kenapa gak bilang gitu? Kan gue bisa lihat langsung, anggap aja contoh kalau gue udah nikah nanti. Kan mumpung gratis. Privasi suami istri. Gak boleh diumbar-umbar. Ucap Kia. Tapi lo ngumbar lewat cerita. Sama ajalah geblek. Pukul 11. Matahari cukup panas menyinari bumi. Jam segini adalah kegiatan pramuka di hari Rabu. Teruntuk kelas 11 dan 12 diharapkan segera turun ke lapangan. Karena kegiatan pramuka sebentar lagi akan dimulai. Kata pembina pramuka melalui toa. Murid-murid pada lari-larian di tangga karena pembina pramukanya itu sungguh galak dan judesnya minta ditampol. Sebagian murid sudah ada yang baris di lapangan. Berbaris sesuai regunya masing-masing. Laki-laki dan perempuan berbaris terpisah. Murid yang baru datang ke lapangan itu termasuk Kia dan Nina. Anak males jika ada kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi pembinanya galak. Kalau pembinanya ganteng udah gitu single pasti mereka berdua deketin. Agak ganjen. Nina dan Kia sudah berbaris sesuai regunya, yaitu regu mawar. Regu mawar terdiri dari 8 orang. 4 orang kelas 12 dan 4 orang lagi kelas 11. Di antara mereka semua yang paling bohai di regu mawar hanya Kia dan Nina, dan tak lupa mulut cabenya sering nyinyir. Baik. Karena semuanya sudah pada baris sesuai regunya masing-masing. Saya selaku pembina kepramukaan ini ingin memberi tugas kelompok dalam satu regu. Tapi kelompoknya dalam satu regu terbagi menjadi 4. Jadi satu kelompok ada 2 orang. Ucap pria bernama Arwanto Salonte itu, yang biasa dipanggil Kak Tonte. Tugas apa Kak? Tanya anak kelas 11. Tugasnya kalian membuat mozaik dengan gambar bebas. Boleh gambar burung, pesawat, atau gambar kalian sendiri. Tapi dalam satu regu gambarnya beda-beda ya. Ucap Kak Tonte itu. Nah, untuk gambarnya boleh kalian buat sendiri atau difotokopi. Dan untuk bahan membuatnya bisa menggunakan biji-bijian atau kacang-kacangan. Contohnya biji jagung dan kacang tanah. Kak, kalau biji cintaku padamu boleh gak?
Tanya seorang perempuan kelas 11. Sinting. Umpat Kak Tento di dalam hati. Etika harus dijaga. Di dalam hati gak usah dijaga. Ada yang bersorak-sorak. Alay banget hu. Dan ada yang bersorak. Cabe-cabean hu. Sudah. Untuk tugas pramuka kali ini hanya itu saja. Saya minta dikumpulkan paling lambat minggu depan di hari Rabu juga. Kak Tento menenangkan. Baik Kak Tento. Jawab semuanya. Jadi setelah dirundingin sama Ketua Regu Mawar, Kia dan Nina satu kelompok karena kata Ketua Regu itu sesama teman sesama berbego. Kia besok kita kerja kelompok di kontrakan Lokan. Tanya Nina sambil mengemut permen kis. Kontrakan Murdi bukan kontrakan gue. Nina mengangguk. Iyalah pokoknya itu. Tapi di kontrakan Lokan. Gak di rumah lo aja. Jawab Kia dengan asal yang sedang menengok ke sana kemari menunggu suaminya datang. Rumah gue lagi rame banget. Emak gue ngebor tanah. Jangan di rumah gue ya. Kontrakan lo aja dah. Nina memohon. Besok gue tunggu di kontrakan jam 9 pagi. Besok libur kan? Iya libur. Libur karena orang tuanya Pak Syaitan Ramtullah meninggal. Jawab Nina dengan wajah senang. Ya udah. Suami gue udah ngejemput. Gue pulang duluan. Kia berjalan meninggalkan Nina. Kia menggerutu sebal pada suaminya. Jemputnya bukan pakai mobil tapi pakai motor. Gak tahu apa. Kia itu suka masuk angin. Kia naik ke jok motor dengan duduk miring ala perempuan sesungguhnya. Sepertinya suaminya ini belum mandi dari semalam. Bau kecutnya seperti tidak mandi 2 tahun. Pegangan sayang. Nanti dedek utunya loncat-loncat. Ucap Murdi dan menjalankan motor meninggalkan kawasan SMA Pelita Nusantara. Dedek utun apaan? Bibit lo aja belum membelendung. Murdi melihat wajah istrinya dari spion. Nanti buat lagi ya sayang. Buat sampai 1 lusin. Buat lagi. Aku potong perkutut kamu terus aku jadiin sate bumbu kacang. Sesuai janjinya kemarin. Kia dan Nina akan bekerja kelompok membuat mozaik di kontrakan Murdi. Nina sedang menunggu Kia yang masih tidur ternyata. Padahal dia kemarin yang bilang sendiri kerja kelompoknya jam 9 tapi dia sendiri malah enak-enakan tidur. Murdi keluar menemui Nina dengan kaos lengan panjang dan celana jeans panjang. Tubuhnya hanya boleh dilihat dan disentuh oleh istri tercintanya yaitu Kia. Murdi sebenarnya kesal pagi-pagi lagi kelonan sama istri malah ada yang ganggu. Mumpung istrinya lagi tidur kan jadi bisa ngeraba gitu loh. Tunggu dulu di sini. Mau minum apa biar saya buatin? Tanya Murdi pada Nina yang sedang memainkan handphonenya. Gak usah deh. Takut ngerepotin. Enggak apa-apa. Mbak mau minum apa? Tanya Murdi sekali lagi. Jus aja deh. Jangan air putih aja. Murdi mengangguk lalu ke dapur mengambil air putih. Silahkan diminum. Saya bangunin istri dulu. Nina mengeluarkan alat dan bahan yang akan dipakai buat mozaik. Gambar untuk mozaiknya dia memilih gambar burung. Kia terbangun karena Murdi yang tiba-tiba membuka kancing bajunya. Kia menjambrak rambut Murdi. Tadi malam kan udah kenapa mau lagi sih? Mata Murdi berkaca-kaca seperti bayi yang tak diberi ASI oleh ibunya. Semalam kan cuma sebentar. Kamunya malah keburu sakit perut. Kia memutar bola matanya malas. Melirik jam dinding. Aduh kok bisa sampai lupa ada janji sama si Nina. Kia menjitak jidatnya sendiri. Itu Nina ada di depan sayang. Aku suruh nunggu dulu sambil bangunin kamu. Tapi biarin ajalah dia nungguin kita. Gimana kalau kita kerja Rodi? Pikiran kamu kerja Rodi mulu. Awas gigi kamu warnanya kuning tuh kalau dicium bau. Murdi mengaca. Dan benar saja giginya kuning dan ada yang bolong ternyata. Kia memakai cardigan warna putih untuk menutupi tubuhnya yang terdapat bekas ciuman Murdi. Gak pagi, siang, sore, malam otak mesumnya itu selalu keluar dan berujung membuat sang istri mengalah. Meskipun sebenarnya agak tertekan punya suami yang sifatnya mesum mulu. Kia lo kenapa anjir pakai cardigan pagi-pagi? Tanya Nina dengan bingung. Itu kelakuan si Murdi. Capek gue punya suami kayak dia. Jawab Nina sambil menggaruk hidungnya yang gatal.
Lah lo dapat suami kayak dia dari mana dah? Dijodohin. Sebenarnya agak terpaksa sih nikah sama dia. Terpaksa menikah dengan Om Mesum. Ucap Kia melirik Murdi yang tengah menciumnya dari udara. Nina ikut melihat tingkah Murdi. Menirukan orang yang akan muntah. Huk jijik anjir. Najis amit-amit punya suami kayak Murdi. Cukup lo aja Kia. Gue jadi anaknya Ayah Naur sama Bunda Desi udah alhamdulillah banget. Udahlah gak usah ngomongin Murdi jadi kegeran tuh orang. Mending buat mozaik aja. Ucap Kia. Nina mengangguk. Gue milih gambar burung aja bagus. Perkutut aku juga bagus kan Zeyeng. Pekik Murdi dengan cekikikan. Item. Dekil. Bentol-bentol. Murdi meremas tangannya. Awas aja istrinya itu. Enak aja dikatain bentol-bentol. 2 jam kemudian. Mozaik yang dibuat oleh Bude Nina sudah jadi dengan bagus. Dipastikan akan mendapat nilai 100. Memilih gambar burung hantu karena galak dan nakalnya 11-12 dengan Nina. Kia hanya menurut. Sebenarnya dia ingin membuat pakai gambar bunga. Tapi ya udahlah enggak apa-apa. Lagian yang buat ini semua si Nina bukan Kia. Kia udahan ayo kesini. Mozaiknya udah jadi nih. Pekik Nina dengan sebal. Bukannya bantuin malah enak-enakan si Kia. Kia masih lama ya? Kia gue pulang ya. Kayaknya gue ganggu banget deh hari ini di kontrakan lo. Kia gue pamit ya. Pintunya dikunci rapet-rapet biar gak ada yang denger. Pekik Nina dan menutup pintu kontrakan dengan kencang. Sial sekali hari ini. Janji palsu sekali si Kia. Nina yang kerja buat mozaik sih Kia malah kerja buat anak di kamarnya. Dari tadi Nina sabar aja denger desahan meskipun pelan. Kia yang mendengar teriakan Nina sebenarnya ingin menemuinya tapi suaminya malah semakin bergoyang kasur. Ahii Nin ah. Murdi mencium bibir Kia agar tak banyak teriak-teriak dan omong. Jadi ceritanya. Saat Kia mengambil piring kecil untuk menaruh biji dan kacang-kacangan di dapur. Tiba-tiba suaminya itu menggendong dirinya ala bridal style dan membawanya ke kamar lalu pintu kamar dikunci rapat-rapat dan kuncinya dilempar entah kemana. Tanpa izin Murdi langsung mendorongnya di kasur dan menindihnya. Kia tidak bisa melawan tubuh sang suami karena berat tidak sebanding dengan dirinya yang kurus. Murdi melumat bibir sang istri hingga bengkak. Dower kayak bebek. Kia menyerah. Pasti ia akan terangsang habis ini. Dan tanpa sadar ternyata bajunya sudah berada di lantai. Kia terhipnotis rayuan Murdi. Jadi gitu. Dan dengan bodohnya Nina masih dikontrakan Murdi saat mendengar pergelutan di dalam kamar suami istri itu. Kia sudah mandi. Mensucikan badannya dari hadas dan sisa-sisa syaiton yang menempel tadi pagi. Sekarang sedang mimiskal Nina untuk meminta maaf atas kejadiannya tadi pagi. Murdi benar-benar minta dikurung di kandang gorila. Panggilan terhubung. Kia mendekatkan handphonenya di telinga karena selain mesum suaminya ini suka nguping meskipun suaranya kecil. Halo Kia, ada apa? Tanya Nina. Maafin gue ya tadi pagi gak bantuin lo bikin mozaik. Ini gara-gara suami gue asal gendong gue ke kamar. Ucap Kia. Nina mengangguk meskipun tidak terlihat oleh Kia. Iya enggak apa-apa. Gue tahu lo sama suami lo itu ngebet banget punya anak. Ya tapi sadar diri dong di situ ada gue. Untung gue gak kenapa-kenapa. Maaf banget sekali lagi Nina. Nanti gue buat sendiri aja deh mozaiknya. Yang itu punya lo karena lo yang buat. Gak usah. Udah enggak apa-apa. Gue harap maklum aja kok kalian pengantin baru. Jadi gak usah minta maaf lagi. Sebelum lo nelpon udah gue maafin kok. Kia menghela nafas. Alhamdulillah punya temen yang pengertian. Ya udah gue matiin ya. Iya. Selamat bersenang-senang Besti. Mumpung malam Sabtu. Selamat bergoyang. Tut. Nina mematikan teleponnya sebelum mendapatkan serangan kata-kata dari Inces Kia. Dikira dangdutan apa? Goyang-goyang. 1 bulan kemudian. Menjalani pernikahan yang kedua bulan. Alhamdulillah masih baik-baik aja. Kehidupan rumah tangga sepasang suami istri itu berjalan dengan harmonis. Meskipun di setiap harinya selalu aja ada masalah yang muncul.
tapi masih bisa diatasi dengan baik-baik. Bumbu-bumbu cinta sudah muncul di antara keduanya. Kia sudah menyatakan rasa cinta dan sayangnya pada Murdi. Meskipun jarak umurnya berbeda jauh. Dan memaklumi pekerjaan suaminya. Meskipun hanya supir. Kia juga merubah panggilan suaminya menjadi Mas dan Murdi memanggil Kia dengan sebutan sayang. Murdi yang hanya bekerja sebagai supir itu masih mampu mencukupi kehidupannya dan sang istri. Perlu diketahui, Murdi hanya bekerja sebagai supir karena suruhan ayah mertua. Meskipun dibayar cukup sedikit, Murdi ikhlas, yang penting cinta pertamanya selalu ada di sisinya. Gaji Murdi selama bekerja sebagai supir di rumah Kia yaitu sebesar 5 juta. Uang itu ia tabung untuk membangun rumah impian dan kebutuhan anak-anaknya nanti. Sedangkan Kia yang sebentar lagi akan lulus SMA itu sedang dilanda pusing karena banyak sekali ulangan-ulangan di setiap harinya. Belum lagi saat ujian menentukan kelulusan. Ulangan harian aja sudah susah, hampir sedikit gagal otak. Apalagi ujian kelulusan bisa pitak sebelah kali. Kia tidak memikirkan kelanjutannya setelah lulus SMA. Karena ia tak mau kuliah. Menurutnya, kuliah itu hanya untuk kalangan orang pintar dan kaya. Meskipun dia sedikit kaya, Yashameddi selain menjadi dosen dia yang punya kampus besar. Ingin masuk di kampus milik ayahnya tapi takut menjadi bahan omongan. Selain itu, ia juga ragu dengan kepintarannya. Dari umurnya 15 tahun memang Kia sudah pernah bilang pada orang tuanya tidak mau kuliah. Kuliah itu ribet. Buat apa kuliah sampai S1? Kalau ujung-ujungnya juga jadi ibu rumah tangga? Itu yang ada di pikirannya. Mengurus anak, suami dan rumah. Bahkan jurusan kuliah aja tidak ada dalam kategori tersebut. Daripada buang-buang uang lebih baik nikah. Nikmatin uang hasil keringat suami. Dan 2 bulan yang lalu, tak ada angin dan tak ada hujan Allah mendengarkan doa Kia. Doanya yaitu ingin menikah muda dan mempunyai anak. Tapi permintaan yang diinginkan bukan pada umur 17 tahun itu. Dan sialnya menikah dengan supir pribadinya sendiri yang sudah lama menjomblo. Karena tak ada yang mau, atau gak laku sepertinya. Dan akhirnya Kia tahu, rahasia yang disimpan oleh suaminya itu. Mencintainya pada saat dirinya masih berumur 5 tahun. Seperti om-om pedofil. Kedua pasangan suami istri ini lagi duduk di karpet sambil menonton TV kartun yang menampilkan 2 bocah botak yang tak pernah naik kelas. Mumpung hari ini libur dan waktunya bersantai-santai bersama keluarga tercinta. Dan ada kabar gembira, Kia udah bisa nyalain dan matiin kompor. Bahkan saat dirinya bisa melakukan hal tersebut sampai loncat-loncat kegirangan. Masak juga lumayan bisa. Masak telur berujung gosong. Tadi pagi sekitar jam 5, Murdi mencuci mobil Alphard yang penampilannya seperti tidak terawat. Mencuci mobil sampai-sampai tetangganya ikut bangun. Kia yang awalnya masih tidur nyenyak juga ikut kebangun. Kaget waktu dengar suara mesin mobil. Lagian aneh-aneh kok nyuci mobil pas subuh. Menonton kartun Upin Ipin sambil memakan mie kuah rasa soto. Selagi ngirit uang, mereka belum belanja bulanan. Mas, kenapa Upin sama Ipin kembar? Tanya Kia kepada suaminya yang sedang serius menonton kartun tersebut. Murdi mengangkat bahunya tanda tak tahu. Pertanyaan tak berfaedah. Ya kalau gak kembar gak bakalan ada kartun Upin Ipin lah. Mas, kenapa Upin sama Ipin gak naik kelas? Tanya Murdi. Ya kan otaknya geblek. Jawab Kia. Murdi menggeleng. Alur cerita mereka kan memang seperti itu. Di situ aja cuma ada sekolah taman kanak-kanak, gak ada sekolah dasar. Ya gak bakalan naik kelas, sayang. Kia menatap suaminya lalu tersenyum sambil mengacungkan kedua jempolnya. Tumben pintar. Udah berguru sama Inces Kia ini. Kia menunggu tukang sayur lewat. Biasanya tukang sayur yang memakai motor itu lewat di depan kontrakannya jam 9-an. Sayur, sayur, beli sayur di motor Bu Sayur Lina. Tukang sayur itu berteriak memakai toa besarnya. Kia memberhentikan tukang sayur itu. Tukang sayur menstandarkan motornya dengan kayu, supaya bagian belakang tidak jatuh. Tetangga samping kanan,
Kiri dan juga depan kontrakan Kia yang sedang menyapu itu langsung melempar sapunya dan berlari ke tukang sayur. Sebelum tukang sayur pergi dan sebelum dihajar suami. Ada Jeng Kia, mau beli apa Jeng? Sapa salah satu ibu-ibu itu, yang memakai lingerie warna hitam. Bu Istinjah namanya. Mau beli jengkol bu? Jawab Kia dengan sabar. Enak aja masih muda begini dibilang jeng-jeng dikira ibu-ibu arisan apa. Maaf bu. Saya gak jual jengkol, adanya pete. Ucap tukang sayur itu, atau orang-orang di sekitar kontrakan memanggilnya dengan sebutan Bu Sayur. Kenapa namanya Bu Sayur Lina? Sebenarnya nama aslinya Lina, tapi karena kerjanya sebagai tukang sayur jadi namanya Sayur Lina. Kia kikuk, sedikit malu. Gak bu, saya berjanda tadi. Saya di sini ya mau beli sayur lah bu. Jeng Shanti. Pak Imron hari ini dimasakin apa? Tanya ibu-ibu yang memakai baju warna janda. Biasa dipanggil oleh tetangganya Bu Asin. Nama aslinya Asinala. Saya masak apa aja. Suami saya suka apa aja Jeng. Jawab Bu Shanti. Kalau Jeng Asin sendiri masak apa? Tanya Bu Shanti yang sedang memilih sayur. Saya cuma masak tumis toge sama tempe goreng Jeng. Itu aja saya ngutang. Jawabnya dengan bodoh. Loh emangnya Pak Manis gak marah Jeng? Tanya ibu-ibu dengan rambut putihnya. Bu Upilawati dipanggilnya Bu Upil. Tetangganya Bu Istinjah. Suami saya gak bakalan marah Jeng. Orang duitnya habis buat selingkuhannya. Kia yang sedang menunggu tukang sayur menghitung harga belanjanya. Mendengar tanya jawab dari tetangganya itu membuat tubuhnya merinding. Mana namanya aneh-aneh semua. Jeng Kia kok diem aja sih dari tadi? Celetuk Bu Asin. Kia tersenyum sopan. Saya gak diajak bicara juga bu. Bu Asin melirik sayur dan ikan yang dibeli Kia. Jeng tumben belinya banyak. Mau ngadain pengajian ya? Enggak bu. Suami saya kan makannya banyak. Jadi harus beli yang banyak juga dong. Jawab Kia dengan mengumpat di dalam hati. Dasar ibu-ibu kampungan. Jadi 100.000 bu. Kata Bu Sayur Lina sambil menyerahkan kresek belanjaan. Kia menyerahkan uang selembar berwarna merah. Jeng udah isi belum? Tanya Bu Istinjah. Kia menatap perutnya. Kosong gak ada isinya. Belum bu. Masih berenang kayaknya. Jeng belum nanem bibit ya? Tanya Bu Asin. Bibit palelu. Kalau nanya yang jelas dong. Bu Sinta menempeleng kepala Bu Asin. Hampir aja kena paku payung. Tangan Kia meremas kresek belanjaannya. Ibu-ibu rempong ini minta di blender. Ibu saya duluan ya. Soalnya suami saya jam segini biasanya ngajak main kuda-kudaan. Jangan teriak-teriak Jeng. Pekik Bu Istinjah saat Kia sudah berlari untuk menghindari kaum setan itu. Mas, sore-sore gini enak kali ya makan rujak. Tanya Kia pada Murdi yang sedang menyapu. Tumben banget minta rujak? Tanya Murdi. Dan dia ingat Kia kalau makan rujak pasti suka muntah. Gak tahu kepengen nih tiba-tiba. Rujak buah loh mas bukan rujak soto. Beli di mana sayang? Buat sendiri aja ya. Aku deh yang buat. Kia menggeleng. Pas itu kamu masak soto aja malah keasinan. Pokoknya beli rujak buah. Kayaknya aku pernah lihat deh di dekat gang rumahnya Pak Hashim. Tapi orang yang jual bukannya udah meninggal ya? Jangan ngaco deh, sayang. Kia mengangguk. Siapa tahu hidup lagi mas. Udah ayo beli rujak dulu keburu hujan. Nyapunya nanti lagi. Kia mengambil sapu yang dipegang suaminya dan menggantungnya di tempat semula. Murdi mengambil kunci motornya. Perlu diketahui merek motor Murdi itu Supra X yang bunyinya perketet-ketet. Kia mengambil dompetnya. Memakai cardigan panjangnya. Ayo mas, kamu yang nutup pintu ya. Aku tunggu di motor. Ucap Kia pada Murdi yang sedang melepas bosernya dan memakai celana jeans hitam. Iya sayang. Sesudah memakai celana, Murdi mengunci pintu kontrakan dan naik ke motor jadulnya itu. Meninggalkan kontrakan untuk mencari rujak buah. Setelah sampai di gang sebelah rumah Pak Hashim, kata istrinya tadi ada jualan rujak buah tapi yang ada malah jualan ketoprak. Ah mas, kok gak ada sih?
Apa benar ya orangnya meninggal? Tanya Kia dengan nada tinggi, karena pakai helm jadi agak budek. Murdi geleng-geleng. Mana Mas tahu? Pernah nyoba rujak buahnya aja gak pernah. Kia cemberut. Terus beli di mana dong rujaknya? Aku beli rujak biasanya di sini sih. Buat sendiri aja ya. Nanti aku yang buat. Kamu jangan protes dulu. Coba kamu mau rujak pakai buah apa? Nanti aku beliin. Ucap Murdi menatap istrinya dari spion. Kia berpikir sambil melihat-lihat pohon yang ada di dekatnya. Matanya tertuju pada pohon mangga yang ada di rumah berwarna kuning. Kia menepuk-nepuk pundak Murdi dan menunjuk pohon mangga dengan jarinya. Itu Mas. Aku mau rujak pakai buah mangga. Tapi aku gak mau beli. Maunya ambil dari pohonnya langsung. Kamu mau ya manjat ke pohon itu? Murdi mengikuti jari Kia. Pohon mangga yang dilihat. Dan seenak jidat istrinya bilang suruh manjat. Takut ah sayang. Beli aja ya. Aku takut ada anjingnya di situ. Ah masa sama anjing aja takut. Tapi giliran ngerecokin aku nomor 1. Kia bersedekap dada. Mata yang awalnya berbinar saat melihat buah mangga itu sekarang sudah berkaca-kaca. Kok malah nangis sih? Iya aku manjat. Tapi kamu tunggu di sini aja. Iya sana. Aku tungguin di sini. Ambil yang banyak ya mumpung gratis. Ucap Kia dengan senyum menyemangati suaminya manjat. Murdi mengintip-ngintip ternyata tidak ada orang di rumah yang punya pohon mangga ini. Dia nyungkem ke anjing. Si anjing malah melet-melet keluarin air liur. Murdi berjalan terburu-buru. Memanjat dengan hati-hati karena waktu masih kecil Murdi pernah jatuh dari pohon ketinggian 5 meter. Diambilnya 5 buah mangga yang sudah matang itu. Melompat dengan hati-hati. Ditaruhnya mangga pada kresek yang dibawa dari rumah. Murdi menenteng kresek dengan santai. Tiba-tiba saat dirinya keluar dari kawasan rumah, rantai si anjing terlepas. Murdi berlari terbirit-birit ke motor dan menjalankan motornya dengan cepat membuat Kia hampir terhuyung. Gara-gara ngambil mangga hampir dikejar anjing. Gumam Murdi yang sedang mengupas mangga. Kia sedang mengulek sambal rujak. Dia sendiri yang meracik sambalnya. Rasanya pas di lidahnya. Enak banget mangganya. Kamu ambil yang pas nih. Ucap Kia sambil menyolek sambal buatannya. Kamu gak mau nyoba, Mas? Murdi menggeleng. Bukannya nolak tapi dia gak suka buah mangga. Hanya membutuhkan waktu 1 jam. Kelima mangga itu habis dimakan Kia. Kia mengelus perutnya. Kenyang juga. Cacing-cacing aku akhirnya udah pada makan. Alhamdulillah. Semoga gak nyusahin lagi. Batin Murdi dan mengaminkan doanya. Mas kok aku pengen sate biawak ya? Tanya Kia. Kia membayangkan betapa enaknya sate biawak itu. Dagingnya kenyal-kenyal. Apalagi adanya perpaduan bumbu kacang. Baru saja dibilang, malah nyusahin lagi. Murdi bawaannya sabar aja sama tingkah aneh istrinya ini. Masa gak kenyang sih makan rujak sendiri? Ini malah mau sate biawak. Gak tahu nih Mas pengen banget. Kelihatannya enak. Kamu jangan aneh-aneh deh. Sate ayam aja setiap dibeliin gak pernah habis. Ini malah sate biawak. Kia merengek. Ya udah kamu beli biawaknya aja Mas. Nanti buat satenya sendiri. Sekalian adain selametan atas penyembelihan biawak. Mancing aja sih di Sungai Muara. Jawab Murdi. Jadinya sate biawak atau buaya sih? Kia bingung. Mana ada biawak di Sungai Muara? Gak dua-duanya. Dengan perdebatannya itu tetap aja Kia memaksa Murdi untuk membeli sate biawak. Mencari sate biawak aja udah kayak cari jodoh. Murdi beli sate biawak di Depok padahal rumahnya di Jakarta. Sayang, nih satenya. Mas mau ke kamar dulu ya? Ngantuk abis nyari sate biawak. Murdi menaruh sebungkus sate di meja. Mau ke kamar. Akal-akalannya aja itu. Kia menutup majalah yang ia baca. Membolak-balikan bungkus sate. Kayak ada yang aneh. Mas, kamu beli sate ini di mana? Tanya Kia dengan curiga. Murdi yang sudah melepas celana dan kaosnya itu menoleh. Beli sate itu jauh. Aku beli di Depok.
Kia menaikkan alisnya. Jauh amat padahal di dekat sekolahnya jualan. Coba kamu lihat deh dari tusuknya. Kayak tusuk sate ayam gak sih? Murdi mengamati tusuk sate tersebut. Benar mirip tusuk sate ayam. Mungkin tusuk sate ayam tapi isinya daging biawak. Kamu gak salah belikan? Tanya Kia. Murdi menggeleng. Enggak kok. Orang aku beli di tempat jualan sate ayam, Pak. Maksudnya? Murdi cengengesan, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Menatap takut pada istrinya. Itu aku beli di tempat sate ayam Pak Biawak, bukan sate biawak. Kia terbangun dari tidurnya saat mencium bau yang tak enak. Bau badan suaminya mirip bau kuda yang belum mandi. Berlari ke kamar mandi terbirit-birit, menutup mulutnya dengan tangan. Saat di kamar mandi, Kia memuntahkan sedikit cairan bening. Tubuhnya lemas. Mengapa saat dekat-dekat dengan suami bawaannya mual? Dari semalam kepalanya pusing, tapi Kia tak tega membangunkan sang suami. Sepertinya suaminya sangat capek karena menyari sate biawak. Kia memijat keningnya sambil berjalan balik ke kamar. Di dalam kamar, Kia duduk bersandar yang masih memijat kening dengan pelan. Berusaha untuk tidur lagi, tapi kenapa rasa mual itu muncul? Kia mengoleskan minyak kayu putih di lehernya dan hidung. Rasa mualnya sedikit menghilang meskipun bau minyak kayu putih itu nyengat. Kia mengambil handphonenya yang ada di meja kecil di sebelahnya. Mengecek kalender. Dan betapa terkejutnya saat melihat tanggal-tanggal tersebut. Seharusnya 3 minggu yang lalu adalah masa tamu bulanannya datang. Kia telat mengalami haid bulanannya. Kia panik. Setahunya jika seorang perempuan yang telat haid itu berarti hamil. Apalagi Kia sudah punya suami dan sudah melakukan adegan coblos-mencoblos. Kia membangunkan suaminya dengan panik. Murdi yang sedang mimpi indah terbangun. Padahal mimpinya lagi menjadi raja di sebuah kerajaan. Kenapa sayang? Tanya Murdi sambil mengucek-ngucek mata. Kia sesegukan. Aku telat 3 minggu. Telat apa? Tanya Murdi dengan bingung. Telat datang bulan. Aku takut kalau hamil, aku masih sekolah. Ucap Kia dengan sesegukan sambil memegang perutnya. Saat mendengar kata, hamil, mata Murdi yang masih meremelek tadi langsung melotot. Kamu hamil sayang? Belum dicek mas. Kamu mau ya beliin tes pak di apotek? Tapi masih pagi sayang. Emang ada yang jual ya? Kia bingung. Iya juga sih. Gimana ya? Masa aku minta sama ibu? Tapi ibu udah lama banget beli tes pak. Kalau gak salah 10 tahun yang lalu. Murdi garuk-garuk kepala. Ya udah aku coba nyari di apotek yang masih buka. Kamu tunggu di kontrakan aja, gak usah ikut. Nanti kalau kenapa-kenapa telepon aku. Setelah mencari-cari tes pak kurang lebih 30 menit. Akhirnya Murdi pulang. Untung saja ada apotek yang masih buka. Murdi beli 5 tes pak dengan merek yang berbeda. Daripada disuruh bolak-balik mending sekalian beli banyak. Sayang, ini aku udah beli, coba kamu cek. Murdi memberi 5 tes pak tersebut dan langsung Kia ambil. Kia menatap ke-5 tes pak yang ada di tangannya. Tapi aku takut kalau hasilnya gak memuaskan. Aku takut kamu kecewa, udah beli jauh-jauh malah aku gak hamil. Murdi mengusap rambut Kia. Enggak apa-apa kok kalau hasilnya negatif. Mungkin belum rezeki kita buat punya anak. Mending kamu coba sekarang biar aku gak penasaran. Kia mengangguk lemas. Masuk ke dalam kamar mandi mencoba ke-5 tes pak itu. Sayang, udah belum? Gimana hasilnya? Tanya Murdi dengan penasaran. Sebentar hasilnya belum muncul. Pekik Kia di dalam kamar mandi. Murdi menunggu selama 10 menit. Semoga hasilnya memuaskan. Kia keluar kamar mandi dengan mata yang memerah membuat Murdi panik. Murdi mendekat ke Kia. Dipeluknya Kia dengan sayang. Jangan nangis sayang. Enggak apa-apa kok kalau kamu belum hamil. Kita masih bisa berusaha lagi. Kia menarik ingusnya dalam-dalam. Memukul pundak suaminya karena meluknya kekencengan. Mas, bahkan aku belum ngomong apa-apa. Tapi kamu langsung ambil jawaban sendiri. Murdi mengernyit. Lah terus tadi kenapa nangis? Kia melepaskan pelukannya.
memberi kelima tespak itu kepada Murdi. Murdi mengambil tespak tersebut, mengamati dengan baik-baik. Tanda garis 2. Murdi mengingat-ingat. Kalau garis 1 kan negatif, kalau 2 berarti positif. Murdi menatap Kia. Tangisnya pecah dan memeluk kembali istrinya. Hiks, ngik ngok, Hiks, kakakmu hamil sayang. Kia mengangguk. Iya mas. Aku terharu ternyata bibit kamu cepat banget munculnya. Aku mau jadi bapak Hiks. Murdi menangis tersendu-sendu sampai baju Kia basah. Mas udah jangan nangis. Baju aku basah tahu kena ingus kamu. Murdi melepas pelukan. Kemudian mengecup kening Kia dengan lama. Terima kasih udah mau nampung anak aku di rahim kamu. Jaga anak kita sama-sama ya. Iya mas. Tapi bahasanya jangan nampung. Kamu pikir aku tempat penampungan air. Saat ini Murdi bersama Kia sedang di rumah sakit ibu dan anak. Menunggu antrian yang begitu ramai. Di ruang tunggu ada ibu-ibu yang sedang hamil tua dan ada juga yang seperti dirinya. Antrian nomor 15. Nyonya Ralasuki Arlena. Panggil asisten dokter itu. Kia berdiri dibantu dengan Murdi. Berjalan hati-hati. Agak posesif calon bapak ini. Selamat siang Dokter Murdi Jahamet. Ucap Kia dan Murdi secara bersamaan. Siang juga. Jawab dokter yang bernama Teg Murdi Jahamet itu dengan senyum yang merekah di wajahnya. Mau kontrol ya? Tanya Dokter Murdi Jahamet. Kia mengangguk. Baru pertama kali dok. Saya kesini mau ngecek apa benar saya hamil. Soalnya tadi pagi saya coba cek pakai tes hasilnya positif. Dokter Murdi Jahamet mengangguk. Baik, kalau begitu mari ikut saya untuk diperiksa. Seru Dokter Murdi Jahamet mempersilahkan Kia untuk merebahkan tubuhnya di atas brankar pemeriksaan. Loh saya gak diajak, dok? Tanya Murdi. Masa dirinya disuruh nunggu sendirian? Sedangkan dokter enak-enakan sama istrinya. Iya bapak juga ikut saya. Ucap Dokter Murdi Jahamet dengan terpaksa. Kia sudah merebahkan tubuhnya di atas brankar. Dokter Murdi Jahamet mengangkat pakaian Kia di bagian perutnya yang masih datar. Asistennya mengoleskan krim di perut Kia. Dan Dokter Murdi Jahamet menempelkan sebuah alat medis di sana. Ia menggerakkan alat itu menyusuri permukaan perut Kia dengan menatap monitor komputernya. Dokter Murdi Jahamet terlihat berkali-kali memeriksanya. Dan menggerakkan alat itu berulang kali dengan tangannya. Sesekali menekan keyboard di depannya seakan tengah memastikan sesuatu. Kenapa dok? Saya beneran hamil kan? Tanya Kia dengan bingung dan ia merasakan firasat buruk saat melihat raut wajah Dokter Murdi Jahamet. Dokter, istri saya beneran hamil kan? Tanya Murdi. Dokter Murdi Jahamet tersenyum. Selamat ya pak, bu. Usia kandungan ibu Kia memasuki 4 minggu. Dan lihat ini. Dokter Murdi Jahamet menunjukkan sesuatu di monitor komputernya. Itu janin bapak dan ibu. Dan saya punya kabar mengejutkan. Di situ ada 2 kantung janin. Artinya ibu Kia hamil kembar. Sekali lagi selamat. Ucap Dokter Murdi Jahamet. Kia menatap Murdi dengan berkaca-kaca. Murdi yang melihat itu langsung sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Bibit saya ternyata unggul. Sekali coba langsung dapat 2. Mas berdiri jangan malu-maluin. Kata Kia. Harga dirimu sudah turun mas. Murdi mengecup kening, hidung, dan bibir Kia di depan dokter dan asistennya itu. Aku ceneng banget sdech. Hihi. 2 anak cekali coblos. Pak, bu. Jangan pamer kemesraan di depan saya. Kasihan saya belum punya pendamping hidup. Ucap Dokter Murdi Jahamet sambil mengucek matanya ikut terharu. Murdi menjabat tangan dengan dokter. Sesama Murdi kita harus jaga anak kita ya. Beb. Dokter Murdi Jahamet menganga. Murdi? Itu kan nama saya. Apa jangan-jangan nama bapak juga? Iya nama saya Murdi. Tapi masih bagusan nama saya. Kalau kamu kan Jahamet nah kalau saya Jamet. Ya ampun. Ternyata kembaran saya agak miring. Batinnya. Oh iya. Tolong dijaga baik-baik ya Pak Murdi istrinya.
Nanti saya kasih vitamin, jangan lupa diminum ya Bu Kia. Baik dokter. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.